Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Nah, ini ya sahabatku, di hadapan saya ini jambu madu. Daunnya warnanya hijau, lebat, dan bunganya ini nampak di hadapan kamera atau dalam video saya ini. Ini setiap rantingnya bakal buah ini tumbuh. Bahkan ini bervariasi ya. Sudah ada yang mekar. Nah, ini seperti ini. Dan ada yang seperti buah rimbang masian dan seperti merica. Nah, ini bukan satu pohon saja tapi semua pohon. Nah, nampak ya dalam video ini bakal buahnya ini keliling. Di sini akan saya jelaskan kembali, Mas Marno, apa sih faktor dari tanaman ini, tanaman jambu ini supaya tetap pohonnya sehat, rantingnya tidak pada lapuk ini ya, ataupun tidak diserang hama, dan daunnya ini tetap awet muda dan buahnya juga itu lebat. Jadi ini akan saya jawab. Untuk sahabatku, ini faktor utama untuk tanaman supaya tumbuhnya ini tetap sehat, batangnya sehat, daunnya ini hijau, tetap hijau ya, dan juga buahnya ini lebat, tetap tampak tidak putus. Jadi faktor utama adalah makanan yang ada di tanah ataupun yang bakal diserap oleh tanaman. Seperti halnya seperti ini. Ini adalah kita kasih ya pupuk kandang atau kotoran sapi ini yang sudah jadi. Ini kita berikan, bakal kalau belum habis sudah saya kasih lagi. Ini tidak banyak, ini sekitar 1 tong saja karena ini tidak saya fermentasi. Ini kotoran sapinya tidak difermentasi, tapi ini kita tunggu sampai lebih kurangnya antara 1 bulan sampai dengan 2 bulan baru kita baru saya berikan ke tanaman. Jadi jambu madu ini identik dengan air. Jadi setiap hari saya lakukan penyiraman ini karena musimnya ini musim pasca banjir ini sekitar lebih kurang hampir 2 bulan ini. Ini tadi tidak ada hujan, makanya untuk menjaga kestabilan tanah saya lakukan yaitu pemberian pupuk kandang dan juga penyiraman. Jadi tanah ini tetap lembab sehingga tanaman ini buahnya lebat dan juga daunnya sehat, hijau. Ini jambu merahnya. Ini kita menuju jambu hijau. Nah, ini jambu hijaunya. Ini nampak dalam videonya. Ini daunnya hijau muda. Bahkan sampai ke teter kita ini buang ininya, tunas airnya atau ini. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan bakal buahnya juga tumbuh ya. Nah, ini nampak keliling. Jadi tidak faktor yang lain. Ini adalah faktor nutrisi yang diserap oleh tanaman di musim tidak ada hujan ini. Tapi
bakal buahnya tetap lebat. Jadi akan saya jelaskan kembali, yaitu faktor tentang tanaman ini diserang oleh hama. Apa penyebabnya? Nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, ini kembali ya di hadapan saya ini, di hadapan video saya. Ini memang kita berikan kotoran sapi ataupun pupuk kandang ini kita berikan, tapi kelembapannya tidak terjaga. Kenapa? Karena tidak disiram. Nah, ini sehingga menyebabkan nutrisi yang ada dalam kotoran atau pupuk kandang tadi tidak bisa diserap oleh tanaman, karena unsur dari kelembapan tanah ini tidak ada. Kenapa? Karena tidak disiram, dan sehingga menyebabkan pertumbuhan daunnya ini kurang bagus. Seperti halnya ini. Nah, ini tidak bagus, ataupun ini asal mulanya ini karena tanaman ini tidak menyerap nutrisi, sehingga daun ini mengkerut. Dan selanjutnya dihinggapi oleh hama seperti hal ini ya. Padahal kalau kita teliti dengan baik dan dengan tiap hari kita teliti, ini nampak dari awal pertumbuhannya, ini daun tunasnya ini nampak muda ya, tapi ini sudah berbelok, artinya kurang tidak sehat. Kenapa? Karena tidak ada nutrisi yang diserap oleh tanaman, sehingga menyebabkan daun muda ini kurang bagus. Dan terakhir, ini nanti akan, nah ini setelah mulai agak besar, daun tunas mudanya ini seperti ini. Nah, ini mulai berkerut ini. Ini karena faktor tidak ada nutrisi yang diserap oleh tanaman. Nah, selanjutnya setelah ini mulai mengkerut. Nah, ini kalau daunnya sudah mulai ke atas seperti ini ya, daun mudanya ini dia bakal keras nanti. Nah, bakal keras seperti daun tua. Seperti halnya ini. Bawahnya ini nampak. Ini padahal daunnya masih muda. Nah, setelah mengkerut dia, ini di bawahnya ini langsung dihinggapi oleh hama. Jadi tanaman ini kalau kita teliti setiap harinya, itu penyebab faktor hama itu datang itu karena faktornya adalah tanaman kurang nutrisi ataupun kurang makanan, sehingga menyebabkan daun-daun ini tidak sehat dan berkerut. Nampak dalam video, karena nutrisi yang ada di tanah tidak bisa diserap karena kelembapan ataupun kadar airnya ini kering ataupun dikategorikan tidak ada, sehingga tanaman ataupun pupuk kandang yang ada dalam tanaman tadi tidak terserap oleh tanaman. Ya sahabatku, ini penjelasan dari saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk saya dan untuk sahabatku semuanya. Mudah-mudahan tanaman kita ini terus ya, terus berproduksi untuk menjaga, yaitu
sekaligus untuk menambah pangan ini dalam rumah tangga. Oke ya sahabatku, mungkin segini dulu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat kawan-kawan semua untuk merawat tanaman ini dengan sebenarnya ataupun dengan perawatan yang maksimal. Ya, salam hangat untuk kita semua, salam sehat dan salam interaksi.